Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di live virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021. Bapak Ibu hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana hari ini kita bisa bergabung dalam Expo Kewirausahaan atau pameran Kewirausahaan Politani Pangkep 2021, meskipun secara virtual insya Allah tetap akan membawa manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari Politani Pangkep yang akan terjun ke dunia wirausahaan menjadi entrepreneur terbaik Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Indri Wijaya, yang akan memandu jalannya live virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep tahun 2021, di mana kita akan bersama-sama menyaksikan pameran 10 produk dari mahasiswa-mahasiswi Politani Pangkep yang terbaik pastinya. Untuk itu, mengawali seluruh rangkaian acara kita dan sebagai bentuk kecintaan terhadap negara Republik Indonesia, kita akan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan kepada para peserta, keluarga besar Politani Pangkep, serta seluruh pengunjung dari Virtual Expo Kewirausahaan tahun 2021. Selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan Ketua Pelaksana Live Virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021, Ibu Mutmainah SPMSI. Bismillahirrahmanirrahim. Program penguatan ekosistem kewirausahaan adalah salah satu program yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kemitraan dan Keselarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tujuan dari program ini adalah membuka peluang kepada mahasiswa dan untuk menghasilkan mahasiswa yang inovatif, kreatif, sehingga bisa berdaya saing setelah lulus dan bisa membuka usaha atau menjadi wirausaha muda. Dan ini adalah salah satu solusi dari kondisi yang kita alami sekarang ini seperti pandemi ini, sehingga mengurangi pengangguran. Dan dengan adanya penguatan ekosistem kewirausahaan di pendidikan vokasi ini yang diselaraskan dengan program pembelajaran dan juga kurikulum yang ada di perguruan tinggi, sehingga nantinya mahasiswa-mahasiswa mempunyai modal dan motivasi untuk menjadi wirausaha. Sehingga
Program penguatan ekosistem kewirausahaan ini diharapkan dapat menjadi problem solver dari permasalahan, yakni mengurangi pengangguran. Program ekosistem kewirausahaan ini dilakukan oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sebagai salah satu peserta dari program ini dari 23 perguruan tinggi vokasi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Kemitraan dan Keselarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitra Studi, di mana Politeknik Politani Pangkep ini mempunyai program-program seperti melakukan workshop terkait dengan pembelajaran yang selaras dengan industri untuk meningkatkan motivasi mahasiswa dalam berusaha, kemudian ada pembentukan sasana latih, kemudian ada coaching dan mentoring mahasiswa di Mitra Studi, kemudian terakhir mahasiswa melakukan expo untuk menunjukkan bahwa mahasiswa sudah mampu untuk membuat produk-produk atau menjadi wirausaha muda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah telah kita saksikan bersama laporan Ketua Pelaksana Live Virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan menyaksikan sambutan Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Politani Pangkep, Ibu Nur Rahmawati Arma, PhD. Selamat datang di Live Virtual Expo Kewirausahaan 2021 Politani Pangkep. Virtual Expo ini kami selenggarakan dalam rangka untuk memperkenalkan karya-karya mahasiswa Politani Pangkep, khususnya produk-produk bisnis yang dihasilkan oleh mahasiswa Politani Pangkep. Meskipun suasana saat ini masih dalam kondisi pandemi virus corona, tetapi kegiatan yang mendorong lahirnya wirausaha muda di Politani Pangkep itu tetap digiatkan, tapi tentu saja dengan beradaptasi dengan situasi pandemi saat ini. Oleh karena itu, Expo Kewirausahaan ini kami selenggarakan secara live virtual. Politani Pangkep memiliki komitmen untuk menghasilkan wirausaha muda pertanian Indonesia. Oleh karena itu, kami memiliki berbagai program kewirausahaan di kampus Politani Pangkep. Di antaranya adalah program wirausaha mahasiswa vokasi. Lalu ada juga program kreativitas mahasiswa kewirausahaan dan ada juga program Politani Pangkep Entrepreneurship. Program-program tersebut meliputi pemberian modal awal bagi mahasiswa untuk memulai bisnisnya, menyiapkan pembimbing wirausaha bagi mahasiswa, dan juga yang paling penting lagi adalah menyiapkan sasana latih bagi mahasiswa. Sasana latih ini dilakukan bersama dengan inkubator bisnis Lutjanus yang memang telah dimiliki oleh Politani Pangkep dalam beberapa tahun terakhir ini. Di sasana latih tersebut, kami melatih mahasiswa bagaimana membangun jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan. Kami juga melatih mahasiswa bagaimana membuat bisnis plan sehingga produk bisnisnya nanti bisa survive di lapangan. Dan kami juga bukan hanya mahasiswa, kami juga mengundang beberapa alumni yang berminat untuk membangun bisnisnya atau memulai bisnisnya untuk sama-sama ikut berlatih di sasana latih kewirausahaan tersebut. Sampai saat ini sudah ada beberapa produk-produk karya wirausaha mahasiswa kami, dan semua produk-produk tersebut itu terkait dengan core kompetensi masing-masing mahasiswa. Produk tersebut ada yang terkait dengan pertanian, dengan perikanan, maupun dengan peternakan. Memang kami sengaja untuk memotivasi mahasiswa untuk membangun bisnis pertanian. Tentu saja bisnis pertanian yang dimaksud di sini adalah bisnis pertanian yang modern sesuai dengan era saat ini. Dengan demikian target kami adalah melatih dan menciptakan
pebisnis pertanian milenial. Kami meyakini bahwa Indonesia maju itu harus didukung oleh pertanian yang maju. Untuk memajukan pertanian dibutuhkan pebisnis pertanian yang handal, pebisnis pertanian yang milenial. Dan kami percaya bahwa pebisnis pertanian milenial itu dapat dilahirkan dari perguruan tinggi seperti Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Kami berharap di masa mendatang Politani Pangkep menjadi salah satu perguruan tinggi penyumbang pebisnis pertanian yang handal, yang terkenal di Indonesia. Dengan demikian, Politani Pangkep secara langsung berkontribusi dalam memajukan Indonesia, dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berprestasi, dan berhasil dalam bidang bisnis pertanian. Selamat menikmati Live Virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama menyaksikan sambutan sekaligus membuka Virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021 oleh Direktur Politani Pangkep Bapak Dr. Insinyur Darmawan MP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kegiatan kami Virtual Expo Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan tahun 2021. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Politani Pangkep untuk mendorong bagaimana program-program pemerintah di dalam memajukan kegiatan entrepreneurial untuk anak-anak muda itu bisa dilakukan dan dikembangkan. Dan karena itu Politani Pangkep di dalam mengupayakan bagaimana menghasilkan entrepreneurial muda di masa yang akan datang terus kami lakukan dengan berbagai program-programnya. Antara lain bahwa menciptakan bagaimana suasana entrepreneurial yang ada di kampus itu bisa jalan dengan baik. Sehingga untuk mewujudkannya, maka kami dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan dalam berbagai kegiatan dan upaya untuk mewujudkan itu kami lakukan. Antara lain bagaimana mendorong anak-anak mahasiswa, bagaimana mendorong para dosen untuk bisa membina anak-anak untuk mengembangkan dan meningkatkan jiwa kewirausahaannya. Di samping itu bahwa untuk mendukung bagaimana kompetensi anak-anak kita bisa memiliki kemampuan entrepreneurial, maka di dalam kurikulum yang kami bangun adalah semua aspek yang terkait dengan bidangnya itu ada nilai-nilai entrepreneurial yang bisa ditanamkan di sana. Sehingga memang fondasi ini kami buat untuk mewujudkan bagaimana anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang bisa berwirausaha yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Politeknik yang ada berupaya untuk membangun integrasi antara perguruan tinggi dengan industri dalam membangun kompetensi dan juga mendukung kemampuan kewirausahaan dari anak-anak mahasiswa yang ada. Karena untuk masa depan bahwa jiwa wirausaha ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau semua ingin masuk pada dunia kerja tanpa ada upaya untuk menciptakan usaha-usaha yang bisa menyerap anak-anak yang bisa bekerja di dunia usaha yang ada, maka tentu mahasiswa yang lahir dari Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan diupayakan untuk bisa membuka usaha-usaha baru melalui wirausaha ini. Nah, karena itu kemampuan untuk berwirausaha ini kami tanamkan dengan baik. Ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan apa yang menjadi sasaran yang ingin dicapai dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, bahwa bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang handal dan kompeten, dan juga bagaimana mempersiapkan anak-anak bangsa untuk bisa melakukan usaha-usaha yang lebih baik di masa akan datang. Usaha di bidang pertanian begitu sangat menjanjikan. Kita bisa berkaca dari beberapa negara maju yang ada bahwa orang yang berusaha di bidang pertanian mempunyai eksistensi ekonomi yang lebih baik.
karena itulah basis dari bagaimana mengembangkan kegiatan dan usaha yang lain dari aspek pertanian. Nah, karena itu melalui Virtual Expo tahun 2021 ini kita coba mengangkat bagaimana membangun jiwa wirausaha anak-anak kita di bidang pertanian. Banyak lapangan usaha yang bisa dibuka melalui sektor pertanian dalam arti luas. Misalnya di bidang budidaya perikanan, di bidang penangkapan ikan, di bidang pertanian, tanaman pangan, perkebunan, dan juga peternakan menjadi usaha yang sangat menjanjikan di masa yang akan datang. Semoga Expo Virtual tahun 2021 ini dengan mengangkat tema terkait dengan wirausaha ini akan menyemangati kami, menyemangati anak-anak kami, menyemangati para dosen-dosen yang ada di Politeknik Pangkep, sekaligus bisa berbagi kepada masyarakat secara luas bahwa membangun wirausaha itu menjadi sesuatu yang menjanjikan di masa yang akan datang. Selamat mengikuti Virtual Expo tahun 2021 Politeknik Pangkep. Semoga ini bisa memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap bagaimana kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa wirausaha, sportif, kompeten, dan juga berdaya saing. Itulah goals dari rangkaian Virtual Expo Kewirausahaan Politeknik Pangkep 2021 yang kita ikuti bersama. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam acara ini akan memamerkan 10 produk terbaik dari mahasiswa-mahasiswi Politeknik Pangkep di tahun 2021. Di mana sebelum kami akan mempersilahkan Anda untuk menyaksikan, kami informasikan bahwa seluruh pengunjung dapat mengajukan pertanyaan terhadap masing-masing produk. Kami akan memilih 3 penanya yang paling cepat untuk melakukan raise hand, kemudian dapat mengajukan pertanyaan kepada para peserta Expo. Untuk itu kita akan menyaksikan terlebih dahulu 10 produk terbaik dari mahasiswa-mahasiswi Kewirausahaan Politeknik Pangkep tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarnawati, saya dari Mahbubah Rotan Pangkep. Nah, di sini saya menjelaskan hasil produk saya yaitu kerajinan rotan. Di sini saya membawa contoh produk kerajinan rotan yaitu vas bunga kecil yang biasanya disimpan di atas meja. Di sini kami membuat produk vas bunga atas permintaan langsung oleh konsumen. Bentuk atau jenis yang dibuat diantaranya yaitu ada yang mempunyai tinggi sekitar 20 cm, 50 cm, 75 cm. Nah, selain pembuatan vas bunga, kami juga membuat lampu hias. Di mana lampu hias ini bisa digunakan untuk pemilik kafe atau restoran untuk mempercantik pencahayaan di dalam restoran mereka. Nah, tidak hanya itu, produk kerajinan yang kami buat yaitu tudung saji, di mana tudung saji itu dibuat atas request konsumen juga. Nah, kisaran harga produk yang kami buat itu mulai dari 10.000 sampai 350. Nah, untuk harga yang 10.000 itu biasanya vas bunga dengan model begini. Sedangkan kalau harga yang 300.000 itu karpet rotan dengan ukuran 2 meter. Nama Mahbubah itu sendiri diambil dari nama orang tua setelah menjual produk dari puluhan tahun yang lalu. Tetapi pada saat 2020 kami baru menamakan toko kami itu Mahbubah Rotan Pangkep agar lebih dikenal oleh konsumen lainnya. Masyarakat pengrajin telah membuat kerajinan rotan tapi hanya menggunakan satu model saja. Nah, pada tahun 2020 kami baru memulai membuat produk kerajinan rotan dengan model yang berbeda-beda. Pada tahun sebelumnya, masyarakat pengrajin rotan hanya menggunakan satu bahan rotan saja, yaitu rotan tipis yang didatangkan dari Kota Makassar. Nah, tapi pada tahun 2020, masyarakat pengrajin rotan sudah bisa membuat produk kerajinan rotan dengan berbagai jenis rotan. Nah, diantaranya yaitu rotan bundar sama rotan cawa. Nah, 2 rotan ini didatangkan langsung dari Polmas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pacalang, Palako Cakalang Inovasi Makanan Tinggi Protein dan Omega 3, yakni kelompok PKMK 2021 Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Di sini produk kami yakni Pacalang, Palako Cakalang, di mana kami memberikan inovasi dengan mengganti produk dasar itik menjadi ikan cakalang karena kandungan protein dan omega 3-nya yang tinggi. Di mana menurut Dr. Kartika pada tahun 2020, cakalang merupakan ikan yang mengandung omega 3 yang dapat membantu mengurangi kadar gula darah dan mengurangi tekanan darah. Adapun proses pembuatannya yakni ikan cakalang dimasak terlebih dahulu, kemudian bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas dihaluskan, kemudian cabai juga dihaluskan. Selanjutnya kita tumis dan masukkan ikan cakalang yang telah ditiriskan tadi. Kemudian ditambahkan air dan asam mangga. Untuk pemasaran secara online kita memasarkannya di Instagram maupun di WhatsApp dan dipesan melalui Instagram kami yakni pacalang_. Untuk WA-nya yakni 085 348 252 625. Untuk pemasaran secara offline bisa langsung ke Jalan Poros Makassar Pare, depan IPMIL Politani Pangkep. Untuk harga produknya kita memasuk harga Rp10.000 per piece-nya dengan berat 500 gram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kentacu hitam-hitam bikin nagi. Kentacu adalah rintisan usaha dari program wirausaha mahasiswa vokasi tahun 2021. Kentacu atau kerupuk tinta cumi adalah produk dari olahan cumi-cumi, yaitu dengan pewarna alami dari tinta cumi. Nah, untuk tim kami memiliki dua produk. Yang pertama yaitu Kentacu original dan Kentacu dengan rasa balado. Ide dari usaha Kentacu lahir karena adanya potensi dari kabupaten itu sendiri sebagai kabupaten dengan potensi hasil perikanan yang melimpah. Salah satunya itu cumi-cumi. Nah, selain itu Kentacu lahir karena belum adanya terobosan yang sama, yaitu dari olahan cumi-cumi di daerah sekitar pemasaran kami, yaitu Kabupaten Pangkep. Untuk proses produksi dari kerupuk Kentacu, kami menghaluskan terlebih dahulu yaitu cumi-cumi, kemudian kami campur dengan tepung terigu dan bahan-bahan lainnya. Setelah itu kami kukus, kemudian kami potong-potong dan jemur selama beberapa hari. Nah, untuk penjemurannya kami masih mengandalkan sinar matahari. Setelah dijemur, kami goreng dan campur dengan bumbu penyedap seperti untuk balado, kami berikan tambahan bumbu balado. Setelah digoreng, kemudian produk ini siap untuk dikemas. Bagi konsumen yang tertarik dapat mengunjungi sosial media kami melalui Instagram Kentacu 2021 atau untuk melakukan pemesanan langsung dapat menghubungi WA kami yaitu di 085 345 519 205. Nah, selain itu konsumen juga bisa mendapatkannya melalui toko-toko terdekat yang bermitra dengan kami. Kenapa Anda harus membeli produk kami? Karena produk kami adalah terobosan baru di daerah ini dan selain itu memiliki rasa yang unik dan harga yang terjangkau. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Beras Pisang dari program Wirausaha Mahasiswa Vokasi 2021. Di sini produk kami bernama Beras Pisang, yaitu produk unggulan dari buah pisang segar yang sudah tua tetapi belum matang, dan ini diolah menjadi beras pada umumnya. Adapun keunggulan dari produk kami ini yaitu yang pertama, baik untuk penderita diabetes karena mengandung glukosa yang sangat rendah. Kemudian untuk imunitas dan kesehatan bagi tubuh. Dan ketiga itu baik untuk ibu hamil karena mengandung asam folat. Seperti yang kita ketahui bahwa di Sulawesi Selatan itu merupakan penghasil pisang terbesar di Indonesia. Jadi, kami mengembangkan produk kami di Sulawesi Selatan. Selain mudah didapatkan, juga harganya terjangkau. Nah, dalam produk kami yaitu 100% bahan bakunya adalah pisang. Adapun proses produksi kami yaitu pertama siapkan alat tambahan, kemudian pengupasan. Setelah itu dilakukan perendaman kurang lebih 5 menit dan dilakukan bilas hingga bersih. Setelah bilas dilakukan pengukusan kurang lebih selama 10 menit, kemudian diaduk, kemudian dikukus lagi selama 5 menit. Setelah itu diangin-anginkan, kemudian di oven selama 1 jam untuk hasil lebih maksimal. Dan terakhir dilakukan pengemasan dan distribusi. Produk ini bisa bertahan hingga 6 bulan, dan untuk cara penyajiannya yang pertama itu kita rendam beras pisang selama 15 menit, kemudian kita siapkan panci dan kita mengukus seperti biasa, dan bisa juga menggunakan rice cooker gitu. Setelah itu kita sajikan bersama lauk kesayangan Anda. Untuk mendapatkan produk kami, bisa mendatangi langsung di outlet di Nutjanus Poli Pangkep di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 89 di depan kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, dan bisa menghubungi 781 dan mengunjungi official Instagram di @diriceproject.id. Untuk harga yang kami pasang itu 20.000 per 250 gram. Beras pisang, solusi tepat untuk mencegah diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Mairota. Perkembangan zaman membuat seseorang harus bekerja. Nah, di zaman sekarang ini dunia kerja itu sangat ketat sehingga membuat seseorang bekerja dari fajar hingga malam hari. Oleh karena itu, orang-orang biasanya tidak sempat untuk memasak untuk sekedar mengisi kekosongan perut. Nah, untuk itu kami menghadirkan produk makanan berupa sambal yaitu yang berbahan dasar ikan teri, yaitu Mairota. Produk Mairota ini merupakan produk makanan sambal ikan teri yang berbahan dasar ikan teri yang dipadukan dengan kacang tanah dan juga ubi. Nah, untuk soal harga, teman-teman tidak usah risau karena kami menjual produk ini sangat terjangkau, seharga Rp10.000 saja per kemasannya. Dan teman-teman juga bisa mendapatkan produk ini dengan menghubungi Instagram kami @mairotabaru dan melalui halaman Facebook kami Mairota Baru. Selain itu, teman-teman juga bisa langsung datang ke outlet kami yang berlokasi di Kecamatan Mandale dan juga Kecamatan Baru. Produk Mairota sambal ikan teri ini kami kemas menggunakan stand pouch yang pada bagian depannya terdapat window atau jendela sehingga kita dapat melihat isi produk tersebut. Produk sambal ikan teri ini memiliki 2 varian level pedas, yaitu level 1 dan level 2 yang memiliki berat 100 gram per kemasannya. Nah, untuk ketahanannya sendiri, teman-teman juga tidak perlu risau karena Mairota Baru ini dirancang untuk ketahanan dalam 3 hingga 4 minggu. Jadi teman-teman tidak perlu takut apabila Mairota ini basi atau berjamur ke depannya. Yang membedakan produk kami dari produk sejenis yaitu dari segi kemasan karena praktis, higienis, dan juga produk kami itu sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewirausahaan jurusan peternakan bakso frozen. Bakso merupakan salah satu makanan yang khas di Indonesia. Boleh dikata bakso ini adalah makanan yang sangat terpopuler mulai dari kalangan anak-anak hingga lansia. Di sini kami berinovasi membuat 5 varian olahan bakso karena dalam masyarakat hanya terdapat bakso yang varian original. Untuk 5 varian bakso yang kami produksi, yang pertama bakso isi keju, yang kedua bakso isi mercon, yang ketiga bakso isi telur, dan keempat bakso isi hati ayam, dan bakso daging cincang. Produk kami dapat bertahan hingga 4 bulan jika disimpan dalam freezer. Untuk pemasaran kami memasarkan untuk di kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar Mandalay. Untuk pemasaran, kami juga memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram, dan juga kami memanfaatkan secara door to door atau rumah ke rumah. Untuk di sosial media, teman-teman bisa mengunjungi Instagram kami di @baksofrozen. Di sini kami memilih memproduksi bakso beku dikarenakan bakso merupakan makanan di kalangan banyak orang. Yang kedua, bakso ini praktis dibuat. Yang ketiga, bakso ini jika dibekukan akan mencapai ketahanan penyimpanan yang cukup lama. Jadi yang membedakan bakso yang kami produksi dengan bakso yang berada di daerah Mandalay ini, yang pada umumnya kami temui di daerah Mandalay, yaitu hanya bakso original saja. Yang kami produksi yaitu ada 5 varian rasa atau 5 jenis. Harga yang kami tetapkan untuk bakso kami yaitu harga Rp10.000 per bungkus. Dalam 1 bungkus terdapat 8 biji bakso. Harga boleh kaki 5, tapi kualitas dan rasa tetap bintang 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitri Aulia Ramli, perwakilan dari tim Hart Meniran Candibal atau yang disingkat menjadi Canibal dari program Wirausaha Mahasiswa Vokasi tahun 2021. Yang anggota tim kami terdiri dari Sabania Yunus Tobing, Rindiani, Widya Febrianti, dan Nurjana. Hart Candy Meniran Bal atau Canibal merupakan produk dari program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi tahun 2021. Sebagai informasi, Hart Candy Meniran Bal atau Canibal merupakan lanjutan tahun kedua dari program Kewirausahaan Mahasiswa Vokasi tahun 2020. Hart Candy Meniran Bal merupakan permen yang diformulasikan menggunakan tanaman herba alami yang berkualitas, terjamin mutu dan kesehatannya. Hart Candy Meniran Bal diproses tanpa menggunakan bahan pengawet dan menggunakan gula murni yang dijaga kehigienisan dan kesehatannya. Selain itu, memiliki banyak vitamin yang baik untuk menjaga metabolisme tubuh. Hart Candy Meniran Bal ini dipasarkan di toko kecil, UKM, koperasi, maupun kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. 6 bulan pemasaran produk Canibal ini telah dipasarkan di daerah Sulawesi Selatan seperti Makassar, Baru, Maros, Pangkep, dan telah pula dimasarkan secara online
untuk daerah luar Sulawesi Selatan seperti Jawa Barat dan Bandung. Selanjutnya, untuk memperkenalkan produk kami ini, kami menggunakan dua cara, yaitu memberikan informasi secara langsung atau direct promotion, di mana tim kami memberikan free testing pada saat direct selling dengan memberikan free testing tadi kepada calon target konsumen kami. Dan yang kedua adalah memberikan informasi secara tidak langsung atau indirect promotion yang dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pemberian pamflet secara offline dan online menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Kemudian produk kami ini, Hard Candy Mineral Well ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, diformulasikan dari bahan tanaman yang berkualitas, terjamin mutunya dan kesehatannya. Yang kedua, belum ada pesaing yang menggunakan bahan baku yang sama. Yang ketiga, harga yang terjangkau, cocok untuk semua kalangan. Dan yang terakhir, manfaat dari tanaman meniran ini yang pertama, anti mikroba, mencegah radikal bebas, menjaga gula darah, mencegah gagal ginjal, dan menjaga kesehatan hati. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngemil sehat dengan Canibal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari tim Mamski Abon. Nah, kali ini kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu abon ikan bandeng dan juga abon daging ayam. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfia Aulia dan di samping saya Siti Fatimah Saranwar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dulu tentang abon ikan bandeng ini. Nah, ikan bandeng segar yang diolah dengan cara pengkukusan dan juga penggorengan. Nah, abon ikan bandeng ini tuh mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai rasa yang enak, bau yang khas, dan juga mempunyai daya awet yang relatif lama. Nah, ini juga sangat recommended banget buat kalian yang malas masak dan juga buat kalian yang para anak kos. Kalau pagi-pagi malas masak, kalian bisa sarapan pakai abon ikan ini dengan disajikan dengan nasi panas. Nah, untuk harganya sangat terjangkau, cuma 10.000 dan sudah mendapatkan berat 90 gram. Nah, untuk varian rasanya di sini saya mempunyai dua varian rasa, yaitu original dan juga pedas. Nah, untuk varian pedas ini kenapa saya mengambil yang varian pedas? Karena di sekitaran sini, misalnya di area Mandale, Lakbakan dan juga sekitarnya, saya belum mendapatkan abon ikan yang rasa varian pedas. Nah, untuk penjelasan cara pembuatannya saya akan digantikan oleh tim saya. Oke, untuk cara pembuatannya itu pertama kita siapkan dan alat dan bahan. Kemudian kita bersihkan ikan bandeng terlebih dahulu, lalu dikukus. Nah, sembari menunggu kukusannya itu, kita siapkan dulu nih rempah-rempahnya. Nah, rempah-rempahnya itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, sereh, dan cabai. Nah, untuk cabainya itu digunakan untuk varian pedas. Nah, selanjutnya setelah kukusannya selesai, kita angkat, kemudian dipisahkan dari duri. Kemudian setelah dipisahkan itu ditumbuk sampai menjadi suiran daging ikan yang halus. Nah, setelah halus, kemudian dicampurkan nih dengan rempah tadi, kemudian ditambahkan dengan asam jawa, penyedap rasa, garam, dan juga merica. Nah, kemudian setelah itu digoreng dengan minyak sampai warnanya berubah menjadi golden brown atau kuning kecoklatan. Nah, setelah itu diangkat, kemudian ditiriskan menggunakan alat press khusus untuk abon. Nah, sampai benar-benar kering. Nah, setelah kering itu kemudian dimasukkan dalam kemasan, kemudian diberi label seperti ini. Nah, jadilah seperti ini. Nah guys, jadi itu dia cara pembuatan abon ikan bandengnya. Nah, dengan berkembangnya produk saya itu, kami berinisiatif untuk membuat varian baru, yaitu abon daging ayam. Nah, untuk proses pembuatannya itu sama persis dengan abon ikan bandeng tadi, cuma berbeda bahan utamanya yang tadinya hanya abon ikan bandeng. Nah, sekarang kita ganti dengan daging ayam. Nah, untuk teksturnya juga, di abon ikan bandeng ini teksturnya halus, dan juga untuk abon daging ayam ini teksturnya agak kasar. Nah, untuk harganya juga cuma 10.000 per pieces, sudah dapat 70 gram. Nah, untuk pembeliannya kalian bisa hubungi kami di 085 656 896
029 dan juga bisa menghubungi official Instagram kami yaitu @mamski_abon. Nah, kami juga lagi open reseller karena sekarang kita sudah mendapatkan 3 reseller di area Mandalek, Segeri, dan Lakbakan. Jadi buat kalian yang mau join reseller sama kami bisa hubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamski Abon, solusi mager Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ran Arif. Saya ketua kelompok dari kelompok kewirausahaan Tefagro. Tefagro sendiri memproduksi yaitu sayur hidroponik, yaitu semi organik, yang dimana hidroponik kami ini memakai sistem DFT atau deep flow teknik. Di sini ditampilkan proses pembibitan sebelum dipindahkannya bibit ke tempat penanaman atau trapesium. Selanjutnya adalah pengecekan nutrisi yang dilakukan 2 kali dalam seminggu dengan ppm 1060 sampai 1400 ppm. Selanjutnya adalah melakukan pemeliharaan kepada tanaman untuk melihat apakah ada hama atau penyakit yang menyerang tanaman hidroponik. Selanjutnya proses pemanenan. Pemanenan pada tanaman kami, contohnya sawi, dapat dipanen saat berumur 25-30 hari. Terakhir adalah proses packing. Sayuran yang telah dipanen dipacking dengan menggunakan plastik kemasan bening dan kemudian diberikan stiker. Produk sayuran hidroponik pun siap dipasarkan. Sekian pemaparan dari kelompok kewirausahaan Tefagro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Rilis Purnamasari, salah satu perwakilan kelompok PWM Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Politeknik Pertanian Negeri Pangkep karena telah memberikan kelompok kami dana wirausaha di bidang kaos sablon. Nah, kelompok kami di sini bernama Kaosfit. Nah, ini adalah salah satu hasil sablon kami yang dimana kami pasarkan di UKM Taekwondo Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dan masyarakat luar. Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sangat membantu mahasiswanya yang ingin mengembangkan skillnya. Nah, mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep dapat berkarya dan dapat memulai wirausahanya melalui proposal wirausaha ini. Jadi, teman-teman mahasiswa tidak punya alasan lagi untuk tidak berwirausaha karena kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep sangat mendanai mahasiswanya yang ingin berwirausaha melalui proposal wirausaha ini. Siswi Kewirausahaan Politani Pangkep 2021, mungkin Anda, para pengunjung, boleh memberikan apresiasi dengan aplaus secara virtual. Dan ke-10 produk terbaik itu ialah Mahbuba Rotan Pangkep, Pacalang atau Paleko Cakalang, Kentacu atau keripik tinta cumi, beras pisang, Mairota, bakso frozen, Kanibal, Mamski Abon, Tefagro, dan Kaosfit. Itu bisa menjadi inspirasi pastinya untuk anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswi lainnya untuk juga giat membuka usaha dan pastinya berdaya jual dan juga berdaya saing. Untuk itu, para pengunjung Expo virtual kita, kami akan memberikan Anda kesempatan untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada masing-masing peserta Expo dari 10 produk. Kami akan mempersilahkan yang pertama yang sudah melakukan raise hand, silakan untuk melakukan on kamera. Begitupun para peserta Expo, kami mohon pada saat menjawab pertanyaan juga mengaktifkan kamera Anda agar dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung dan juga para peserta lainnya di virtual Expo kita kali ini.
Yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Melin, kami persilahkan. Halo, selamat pagi Ibu Melin, silahkan pertanyaan Anda dan ditujukan kemana? Iya, jika iya, sudah ada ya, silahkan. Oke, Mbak Melin ya, ternyata Mbak Melin kami persilahkan untuk sekali lagi melakukan on cam dan pertanyaannya kepada siapa? Pertanyaannya apa? Silahkan. Selamat pagi, silahkan pertanyaannya. Oke, silahkan kepada produk Mairota. Ya, terima kasih Mbak Melin untuk pertanyaannya. Kami persilahkan kepada teman-teman dari produk Mairota untuk dapat menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh Mbak Melin. Mbak Melin. Ya, tampaknya belum terhubung ya bersama dengan kita. Jika begitu kita simpan dulu pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Melin. Mungkin kita bisa lanjut ke penanya kedua. Iya, atas nama Mbak Musfira, kami persilahkan. Ya, yang sudah melakukan raise hand juga kami persilahkan kepada atas nama Idul ya, silahkan. Tolong di-unmute dulu untuk mikrofonnya dan kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Disebutkan pertanyaannya akan diberikan kepada wirausahaan dengan produk apa nih? Silakan. Ya,
Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mas Idul. Dan kami akan berikan kesempatan kepada teman-teman dari produk Pacalang untuk dapat menjawab. Salah satunya silakan. Ya, silakan untuk langsung dijawab, Mas. Ya, untuk varian lainnya apakah cara masaknya ada yang lain atau mungkin mungkin ini pertanyaan dari Mas Abdi juga tadi ya, apakah untuk cara masaknya? Tapi kalau saya rasa karena untuk nama produknya sendiri adalah Paleko Cakalang, jadi mungkin variannya adalah khusus memang ikonik ya seperti itu dengan cara masak paleko yang khas dengan cita rasa yang sangat pedas gitu Mas Abdi. Mungkin nanti sekali-sekali boleh dicoba ya produk dari teman-teman kita, produk Pacalang Paleko Cakalang ini. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga respon jawabannya untuk teman-teman Pacalang Paleko Cakalang. Semoga produknya booming dan hits ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami akan mempersilahkan satu lagi penanya terakhir. Yang sudah melakukan raise hand ada beberapa orang, kami akan mempersilahkan. Ya. Tapi tolong untuk mengaktifkan kamera Anda sekali lagi. Ya, yang melakukan raise hand ada beberapa orang, silakan. Kita akan pilih salah satunya karena ini pertanyaan terakhir, tapi tenang saja. Jika pertanyaan Anda tidak bisa disampaikan secara live, Anda juga bisa memberikan pertanyaan tersebut kepada langsung ya teman-teman peserta expo kita melalui kolom chat ataupun melalui kontak person masing-masing. Silahkan Mbak Putri pertanyaannya dan akan ditanyakan kepada pemilik produk apa. Iya, kami persilahkan kepada teman-teman dari Mairota untuk dapat melakukan on cam menjawab pertanyaan dari Mbak Putri ya tadi ya. Apakah ada efek sampingnya dari mengkonsumsi produk Mairota ini? Mungkin karena berbicara bahwa produk ini dalam kemasan yang dimana ada masa ketahanan produk tersebut ya. Jadi kita akan langsung bertanya kepada teman-teman Mairota, silahkan. Ya, untuk dijawab. Tidak ada efek samping ya. Mungkin efek sampingnya Mbak Putri Cantika adalah ketagihan nih setelah makan Mairota ya. Ya, terima kasih jawabannya dari teman-teman Mairota dan juga Mbak Putri Cantika. Terima kasih ya untuk pertanyaan yang sudah Anda ajukan. Apakah kita masih punya waktu untuk memberikan kesempatan? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah melakukan raise hand. Jika belum berkesempatan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya di forum live ini, sekali lagi Anda bisa menyematkan pertanyaannya di kolom komentar chat
ataupun langsung menghubungi kontak person dari masing-masing teman mahasiswa-mahasiswi peserta Virtual Expo Kewirausahaan Politeknik Pangkep 2021. Ya, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda di sesi tanya jawab, dan setelah ini akan ada sesi yang begitu kita nantikan bersama yang akan memberikan insight-insight baru untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang pastinya akan menambah lagi ya pengetahuan kita tentang berbisnis di industri pertanian. Seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semuanya, industri pertanian merupakan leading sektor di perekonomian Indonesia, di mana pada masa COVID-19 saja industri pertanian mampu bertahan dan bahkan berkembang begitu pesat. Untuk itu pemerintah selalu berusaha bagaimana caranya melahirkan para petani-petani milenial dan juga para entrepreneur yang bergerak di industri pertanian untuk bisa sama-sama mengembangkan industri ini untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Dan pada hari ini spesial di rangkaian Live Virtual Expo Kewirausahaan Politeknik Pangkep 2021, kita akan sama-sama mengikuti sesi materi dengan tema Petani Itu Keren yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kang Sandi Okta Susila. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum kita akan bersama-sama menyaksikan sesi materi Petani Itu Keren yang akan dibawakan oleh Kang Sandi Okta Susila, kami juga menginformasikan kepada teman-teman pengunjung serta peserta Expo kali ini bahwa nanti akan ada sesi tanya jawab di mana akan dipilih 3 penanya yang bisa langsung mengajukan pertanyaan kepada Kang Sandi, kemudian beliau akan menjawabnya. Untuk itu, pada saat sesi materi siapkan pertanyaan Anda dan nanti akan kami berikan kesempatan untuk melakukan raise hand sekali lagi untuk mengajukan pertanyaan kepada Kang Sandi selaku Ketua Umum Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kami terlebih dahulu akan memastikan Kang Sandi apakah sudah siap bersama dengan kita, dan sesi materi Petani Itu Keren akan dibawakan oleh Kang Sandi tentunya sebagai bahan kepada kita semua para mahasiswa-mahasiswi calon entrepreneur hebat di Indonesia yang bergerak di bidang industri pertanian ya, untuk bisa mengembangkan diri, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara eksis dan juga pastinya konsisten di bidang ini ya. Untuk itu kami akan langsung mempersilahkan kepada Kang Sandi Okta Susila selaku Ketua Umum Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk dapat memulai sesi materi yang sangat dinanti-nantikan bersama. Kami mohon juga kepada para peserta untuk sebisa mungkin mengaktifkan kamera Anda selama sesi materi ini. Ya, kita nantikan bersama teman-teman semuanya, jangan beranjak dari tempat Anda pastinya, karena kami saat ini sedang mempersiapkan ya materi dari Kang Sandi dengan tema Petani Itu Keren. Berbicara soal petani milenial, ternyata sekarang industri pertanian itu
Selain dijadikan ya sebagai tempat berusaha bagi separuh masyarakat Indonesia, juga sudah mulai dilirik oleh para milenial, di mana menjadi petani itu keren dan juga pastinya dapat menghasilkan banyak sekali ya pembelajaran bagi kita semua, bukan hanya dari segi ekonomi saja, tapi juga dari berbagai bidang, di mana kita akan berusaha mensinergikan mulai dari pemerintahan sampai dengan para petani yang turun langsung ke lapangan. Oke, Kang Sandi sudah bersama dengan kita. Halo, selamat pagi Kang Sandi. Kami persilahkan untuk materi Petani Itu Keren oleh Ketua Umum Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kang Sandi Oktasusila. usaha berjalan, lalu hari ini juga membantu dari sisi kebijakan pertanian yang tentu terutama di petani milenial yang tentu semoga harapan ke depan sekali lagi dengan teman-teman bisa berkolaborasi ya. Dan ini adalah salah satu amanah saja yang saat ini saya emban. Selain dari beberapa entitas usaha saya jalankan, saya juga diamanahkan menjadi Ketua Umum Duta Petani Milenial dan Andalan, yang ini hanya pelayan saja bagi para petani milenial yang hari ini ada 2.213 untuk mendukung rekan-rekan di lapangan semua. Tak kenal maka tak sayang, teman-teman semua izinkan saya memperkenalkan diri dalam bentuk company dari video profile kami yang semoga teman-teman nanti bisa menangkap apa yang saya akan bicarakan dan lain sebagainya. Seperti apa sih Kang Sandi kegiatannya, seperti apa Kang Sandi yang dilakukan di bisnis sektor pertanian Kang Sandi. Teman-teman semua, selamat menyaksikan. Yaitu Institut Pertanian Bogor. Di usia yang masih muda, Sandi memutuskan menjadi seorang petani dan mempunyai visi misi memajukan pertanian Indonesia. Mari kita sambut Sandi Oktasusila. Sandi Oktasusila adalah putra kelahiran Cianjur yang lulus mengenyam pendidikan di universitas ternama di Indonesia, yaitu Institut Pertanian Bogor. Di usia yang masih muda, Sandi memutuskan menjadi seorang petani dan mempunyai visi misi memajukan pertanian Indonesia.
Saat ini Sandi mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang hortikultura sayuran, yaitu Mitra Tani Parahyangan, yang memasarkan produk pertanian ke pasar modern, hotel, restoran, dan juga catering. Saat ini lahan yang dikelola oleh Mitra Tani Parahyangan adalah 8 hektar dan dipercaya oleh PT PN8 untuk mengelola lahan yang tidak produktif seluas 94 hektar. Membina para petani dan berbagi pengalaman di sela-sela kesibukannya adalah hal yang sering dilakukan Sandi dengan mencoba membangun konsep agro-edu wisata di perkebunan Mitra Tani Parahyangan. Kini Mitra Tani Parahyangan menjadi salah satu objek kunjungan agro-edu wisata dari berbagai wilayah. Sandi Oktasusila bersama Mitra Tani Parahyangan bersama memajukan pertanian Indonesia. Mari kita sambut Sandi Oktasusila. Mari kita. Baik, teman-teman semua, semoga terdengar ya suara saya ya. Jadi itu terkait dengan apa yang saya lakukan hari ini, dan alhamdulillah terima kasih tak terhingga atas doa, bimbingan, dan dorongan dari teman-teman semua. Hari ini usaha saya terus berjalan, berekspansi walaupun di tengah pandemi COVID seperti ini. Teman-teman semua, saya akan bicara coba pada tatanan bagaimana petani milenial mengelola bisnis model yang hari ini terus berkembang di era ketidakpastian ini. Tentu ini penting bagi kita, seorang yang saat ini dikatakan milenial, gitu ya, sentuhan-sentuhan digitalisasi dan modernisasi hari ini sangat perlu, sangat wajib teman-teman dekatkan, teman-teman eratkan dengan usaha teman-teman semua. Dan tentu teman-teman semua dengan role bisnis yang kita kembangkan hari ini perlu sekali lagi improvement supaya tentu bisnis yang kita jalankan bisa bertahan, yang barangkali banyak saat ini bisnis yang itu collapse gitu ya, bankrupt dan lain sebagainya. Tentu teman-teman semua saya ingin membawa terkait dengan topik petani itu keren, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Kalau ada banyak pertanyaan, Kang Sandi kok mau sih gitu ya membawakan topik seperti ini ya, kalau bukan kita siapa lagi teman-teman semua. Kelola sektor pertanian dengan sentuhan-sentuhan yang saat ini tadi dengan digitalisasi dan modernisasi. Selanjutnya, baik teman-teman semua, jadi saya coba ingin berangkat pada nilai di mana ketika kita mengembangkan sektor pertanian, dan saya pribadi begitu, dengan sentuhan digitalisasi dan modernisasi, gitu ya, hasil akhirnya adalah kita ingin meningkatkan nilai tambah dengan menciptakan ekonomi yang berkeadilan. Nah, meningkatkan ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan nilai tambah itu tentu ada beberapa hal, beberapa pola yang tentu teman-teman harus kita lakukan. Gitu ya. Tidak bisa kita, Kang Sandi, saya ingin meningkatkan nilai tambah, banyak hal yang perlu kita lakukan, proven yang perlu kita isikan, dan lain sebagainya. Lalu saya ingin bicara sebelum pada tatanan itu, teman-teman semua, saya ingin membawa dulu pada gambaran supply chain atau rantai pasar yang ada di kita, yang ada di Indonesia. Seperti apa, Kang Sandi? Rantai pasar yang ada di Indonesia, teman-teman bisa lihat yang berwarna kuning, sangat panjang sekali. Artinya sayuran, buah-buahan, gitu ya, bahan pokok, gitu ya, bahan pokok itu yang masuk ke teman-teman, ke meja teman-teman, itu tidak langsung dari kebun, tapi itu melakukan tahapan-tahapan. Dia dilakukan tahapan-tahapan mulai dari petani, masuk ke tengkulak, masuk juga ke bandar, dan lain sebagainya. Yang tentu teman-teman semua dari tahapan itulah yang membuat nilai ketika petani itu panen, gitu ya. Nah, itu tidak sama dengan yang didapatkan ketika teman-teman membeli, gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi, ketika harga mahal di pasaran, gitu ya, petani itu belum tentu merasakan. Kenapa? Karena panjangnya nilai, panjangnya rantai pasar itu. Nah, lalu yang Kang Sandi lakukan seperti apa? Yang saya lakukan, teman-teman bisa lihat bahwa hanya 3 tahapan. Pertama adalah petani binaan, petani mitra, gitu ya. Setelah itu teman-teman semua diserap oleh kita. Ini ada nama entitas kita, Mitra Tani Parahyangan dan Sinergitas Indonesia. Lalu kita lakukanlah distribusi kepada klien-klien kita. Nah, jadi bayangkan dari
panjangnya rantai pasar yang ada di atas gitu ya dengan pendeknya rantai pasar yang kita kelola. Dan ini pembeda kenapa milenial yang kita coba ubah gitu ya, mindset mulai dari pemasarannya, mulai dari pengelolaannya, manajemennya dan lain sebagainya. Lalu ini adalah simple system yang kita bangun gitu ya. Ketika banyak yang bertanya, Kang Sandi tahapan-tahapannya seperti apa sih yang Kang Sandi lakukan gitu ya. Tentu teman-teman semua yang saya lakukan sangat sederhana sekali, tetapi kesederhanaan inilah yang membawa Mitra Tani Parahyangan dan Sinergi Tani Indonesia terus berkembang, yang membawa MTP dan STI terus berkiprah gitu ya. Tahapannya seperti apa Kang Sandi? Mulai dari inbound proses sampai pada tahap outbound proses gitu ya. Inbound proses mulai dari sortasi dan grading. Teman-teman bisa lihat ya, itu gambar yang ada di kita gitu ya. Lalu di washing, dicuci gitu ya. Lalu juga dikemas dan setelah itu baru kita distribusikan gitu ya. Nah, jadi 4 tahapan inilah ketika petani-petani melakukan step by step, maka nilai yang mereka dapatkan itu juga berlebih. Jadi ada yang kita harus bahasakan reward dan ada punishment. Nah, reward inilah yang tadi saya sampaikan. Ketika mereka masuk di tahap kedua, harganya kita tingkatkan. Masuk ke tahap ketiga, harganya kita tingkatkan. Masuk apalagi tahap ke distribusi, dia kelola semua, kita hanya turunkan purchasing order saja. Maka nilai yang mereka dapatkan juga akan terus meningkat. Dan ini yang membuat sistem inilah yang kita bangun, teman-teman di Mitra Tani Parahyangan dan di Sinergi Tani Indonesia. Pola kerjasama yang saya coba bagi kepada 2 tahap. Pertama adalah pola kerjasama dengan petani binaan kita, dan pola binaan itu tentu yang pertama apabila petani itu kita bina, mereka sudah menyatakan komitmen dengan berbagai aturan main yang kita tetapkan, kurang lebih seperti lah ya kalau bahasa milenial gitu. Nah, jadi mereka ini akan kita intervensi permodalannya. Mereka ini akan intervensi dibina langsung gitu ya, mulai dari kita pembinaannya mengedukasi terkait dengan teknologi sederhana gitu ya, lalu juga ada teknologi-teknologi terkini yang kita pakai dan kita implementasikan di mereka gitu ya, dan yang terakhir adalah dimonitoring dengan basis aplikasi yang kita sudah kerjasama dengan pihak ketiga. Bicara permodalan teman-teman semua, kalau memang itu masih masih dalam koridor yang bisa kita cover, kita tidak gunakan pihak ketiga, cukup dari perusahaan yang saya kembangkan. Tetapi kalau misalnya dirasa itu, wah ini besar sekali ya, modalnya butuh berapa ratus dan lain sebagainya, tentu itu kita akan intervensi dengan memanfaatkan produk-produk dari pembiayaan, mulai dari kredit usaha rakyat yang saat ini teman-teman semua para petani milenial memberikan akses khusus untuk pertanian yang itu bayarnya ketika panen gitu ya, lalu juga diberikan kemudahan dari rate yang rendah karena disubsidi oleh pemerintah dan lain sebagainya. Selain dari itu juga dengan fintech dan lain sebagainya, kita manfaatkan itu kalau memang dirasa itu sangat besar sekali. Nah, baru setelah intervensi permodalan, pembinaan dan monitoring itu dilakukan, kita seraplah hasil panennya gitu dan kita distribusikan kepada market-market kita. Nah, ini kita bicara petani binaan. Lalu bagaimana Kang Sandi dengan petani mitra selanjutnya saja? Jadi petani mitra ini teman-teman semua simpelnya adalah kita tidak intervensi jauh lebih dalam gitu ya, tidak kita berikan modal, tidak kita berikan pembinaan gitu ya, yang pembinaannya itu konteksnya yang lebih dalam lah ya, tapi kalau hanya dia nanya kita jawab ya kita tentu berikan akses itu gitu ya, dan kita juga tidak monitoring secara intens gitu ya. Nah, lalu bagaimana Kang Sandi petani mitra itu bisa kita dikatakan mitra begitu si petani-petani itu? Tentu teman-teman semua dia hanya ketika panen kita serap, lalu kita lakukan tahapan yang tadi saya sudah terapkan di simple system yang saya bangun. Jadi dia sortasi grading, lalu setelah itu kita cek gitu ya, kita distribusikan, masukkan kepada klien-klien kita gitu ya. Nah, ini adalah pola kerjasama dengan petani mitra kita. Next, bagaimana aktivitas Kang Sandi yang dilakukan di Kang Sandi gitu ya, secara simpelnya adalah teman-teman semua ini adalah aktivitas bisnis yang kita lakukan, mulai dari yang pertama adalah produk yang kita tawarkan kepada klien-klien kita gitu ya, itu kita persiapkan gitu ya, mulai dari sampelnya, mulai dari dia kapasitas produksinya dan lain sebagainya, dan penawaran itu dilakukan oleh sales marketing yang kita sudah tunjuk, biasanya itu adalah internal dari company kita gitu ya. Lalu yang
Selanjutnya adalah ketika penawaran itu lakukan, misalnya ada ketertarikan dari konsumen gitu ya, dan mereka akan memesan dengan komitmen yang sudah kita tentukan term of payment-nya. Term of payment itu adalah perjanjian dari pembayarannya berapa lama gitu ya, lalu sistem delivery-nya kapan, jam berapa, kalau ada reject seperti apa, itu dibahas di dalam teknis gitu ya. Nah, lalu juga bicara bagaimana ketika ada tambahan PO mendadak karena datang tamu VIP sekelas Pak Menteri misalnya, atau misalnya pejabat-pejabat di teras atas. Nah, seperti itulah kira-kira kita diskusi di tatanan teknis. Nah, setelah deal gitu ya teman-teman semua, biasanya 1-2 minggu itu PO sudah turun. Nah, lalu produk disiapkan oleh tim kita, dan tentu produk yang sudah dipersiapkan oleh kita itu produknya dikirim kepada klien kita, dan tentu dengan sudah kita kunci perjanjian dari pembayarannya itu, maka kita tinggal nunggu pembayaran gitu ya. Nah, ini aktivitas yang kita bangun teman-teman semua, dan alhamdulillah kita juga jalankan dari bauran pemasaran. Teman-teman, saya ingin coba jelaskan gitu ya, salah satu dari penetapan strategi pemasaran yang kita bangun gitu ya, di mana teman-teman milenial semua gitu ya, saya coba bangun konsep jadi seluruh segmen gitu ya, itu saya saat ini arahkan supaya mereka menikmati produk yang kita lakukan, yang kita pasarkan, yang kita hasilkan gitu ya. Mulai dari grade A-nya untuk siapa sih, teman-teman sudah bisa baca ya. Grade B-nya untuk siapa sih, Kang Sandi. Lalu grade C-nya untuk siapa sih gitu. Nah, ini segmentasi yang harus teman-teman terapkan gitu ya. Jadi kalau teman-teman membuat satu usaha gitu ya, tetapkan segmentasi pasarnya ada di mana. Kalau dulu saya segmentasi pasarnya ada di modern market talk gitu ya. Kalau sekarang kita sudah mulai berpikir, ya udah deh, ada pasar silang ke traditional market, itu pun sisa-sisanya gitu ya. Tetap modern market kita upayakan optimalkan gitu ya, dan modern market kita menjadi segmentasi pasar dan penetrasi pasar yang besar di antara market-market yang lainnya. Nah, lalu teman-teman semua, ada banyak pertanyaan juga yang semoga ini bisa menjawab juga gitu ya. Kang Sandi, bagaimana tipe penjualan yang Kang Sandi lakukan gitu ya. Ada dua teman-teman yang penjualan berorientasi produk dan penjual yang berorientasi pasar. Saya ingin jelaskan sederhana saja. Saya rasa penjual yang berorientasi pasar itu adalah bagaimana mengoptimalkan pasar yang ada gitu ya. Jadi pasarnya dahulu, baru dioptimalkan produk-produknya, dicari gitu ya. Tetapi kalau penjual berorientasi produk, teman-teman semua gitu ya. Nah, ini dia memanfaatkan produk-produk yang ada. Bicara pasar, dia hanya linkkan saja, matchkan saja gitu ya dengan produk yang ada. Nah, lalu yang Kang Sandi jalankan seperti apa polanya? Teman-teman semua, yang saya jalankan adalah penjualan yang berorientasi produk. Awalnya adalah begitu memutuskan, saya coba main ke kebun, banyak produk yang itu waste-nya besar, lalu juga banyak produk yang itu di lapangan gitu ya, tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, itu yang kita coba manfaatkan gitu ya, dengan meningkatkan nilai tambah. Bagaimana caranya, Kang Sandi? Caranya adalah dengan salah satunya menerapkan bauran pemasaran. Saya ingin menjelaskan kepada anak milenial gitu ya, di mana bauran pemasaran yang saat ini banyak orang gunakan adalah bauran pemasaran yang masih itu lama ya polanya, yaitu dengan price, product, place, dan promotion. Nah, bauran pemasaran yang baru, marketing mix itu, yaitu yang saat ini orang mulai gitu ya, berpindah pada 7P, teman-teman. Yaitu tambahannya people, process, dan physical evidence. Bagaimana Kang Sandi dari satu-satu itu gitu ya, supaya saya bisa memahami. Saya ingin coba jelaskan sederhana saja gitu ya, dengan bahasa yang semoga teman-teman dapat memahami. Price itu ya namanya price ya, harga gitu ya. Teman-teman harus tetapkan harga dari produk itu gitu ya, untuk segmen mana gitu ya, harganya berapa, dari range berapa, 10.000 sampai berapa, 50.000 dan lain sebagainya. Itu pertama harga. Harga akan berpengaruh terhadap produk yang teman-teman akan serap gitu ya. Yang kedua adalah produk. Produk itu bisa barang dan bisa jasa. Ya, barang dan jasa itu kedua-duanya tentu gitu ya. Harus tentukan juga gitu ya, karena ini sangat berpengaruh. Jangan sampai bahasa sederhananya teman-teman jualan es krim di musim hujan. Ya nggak laku. Orang kan itu lagi butuh hangat ya gitu ya. Ya tentu harus tetap gitu ya. Tempatnya di mana Kang Sandi, yang Kang Sandi garap, mulai dari kebun gitu ya. Lalu juga tempat untuk penjualannya kita di ibu kota, karena itu pengaruh terhadap value yang kita ingin capai gitu ya. Promotion, channelingnya di mana promosi itu? Ya kita ada di media sosial kah?
Saat ini juga kita sedang diskusi dengan digital marketing, sudah jalan, bahkan gitu, kita akan meluncurkan satu brand baru. Nah itu yang kita garap gitu ya. Promosinya itu ada di mana teman-teman? Channelingnya di Facebook kah, Instagram kah, atau WhatsApp kah, dan lain sebagainya. Kita banyak saat ini channel-channel untuk promosi, Telegram gitu ya, dan lain sebagainya. People, SDM, ini juga penting teman-teman semua. Teman-teman bagaimana ingin improvement, inovasi, kalau SDM yang dibawa itu tidak mendukung gitu ya. Kalau misalnya teman-teman harus berpikir, owner itu dia harus berpikir scale up, bukan berpikir teknis gitu ya. Nah ini yang teman-teman harus pahami ketika teman-teman menjadi seorang owner. Pikiran teman-teman bolehlah 30-40% teman-teman berpikir teknis begitu, nah, tetapi sisanya teman-teman harus bagaimana men-scale up usaha yang teman-teman bangun. Dan inilah yang saya lakukan gitu ya, bagaimana melahirkan banyak entitas, bagaimana mendongkrak dari value yang kita ingin capai dan lain sebagainya gitu ya. Jadi SDM people inilah yang penting gitu ya, SDM yang untuk mendukung teman-teman supaya teman-teman berpikir jauh lebih maju lagi, jauh lebih berinovasi lagi, dan secara teknis bisa dikendalikan dengan SDM lain gitu ya. Proses itu berkaitan dengan bagaimana proses yang teman-teman bangun dari mulai kebun, nanti saya akan jelaskan prosesnya bagaimana membangun circle ekonomi dan lain sebagainya. Itu proses penting gitu ya, dan itu akan meyakinkan juga gitu ya si klien-klien kita ketika menanyakan bagaimana Pak, mulai dari produk dari kebun yang Bapak bangun gitu ya hingga sampai ke sini bagaimana prosesnya, itu harus dijelaskan gitu ya. Dan yang terakhir dari ke-6 faktor itu yang paling penting adalah physical evidence. Apa itu physical evidence? Yaitu sesuatu yang diyakini oleh seorang klien gitu ya, bisa lebih meyakinkan lagi dengan melihat fisik, dengan melihat secara nyata gudangnya di mana, kebunnya di mana, bagaimana proses dari administrasi yang berjalan dan lain sebagainya. Nah itu physical evidence. Jadi teman-teman harus punya yang ditunjukkan secara fisik. Nah inilah yang saya bangun dari bauran pemasaran ini, yang alhamdulillah saya terapkan betul, dan alhamdulillah itu yang terus berjalan. Selanjutnya, jadi teman-teman semua juga saya mendorong kepada anak-anak milenial lainnya bahwa kita harus aware terhadap teknologi. Kita harus perhatian saat ini terhadap teknologi. Kita harus memandang bahwa teknologi hari ini membantu. Kenapa? Karena di era ketidakpastian ini saya rasakan betul teman-teman milenial bahwa teknologi itu bisa mengimprove, mengengage kita jauh lebih besar lagi gitu ya. Dan tentu teman-teman semua ketika saya bicara hari ini harus dekatkan dengan teknologi, maka itu sudah saya lakukan dan saya rasakan bagaimana di 2019, di 2020 tahun kemarin gitu ya, percepatan dari nilai yang kita grab dari klien gitu ya 400% lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Karena memang teknologi teman-teman semua itu yang mendongkrak gitu ya. Di sisi lain konvensional, apalagi hotel, teman-teman tahu gitu ya, di 2019 di stop oleh pemerintah gitu, tidak boleh ada meeting karena memang pandemi masih tinggi-tingginya di sana. Akhirnya shutdown point kalau dalam bahasa pemasaran. Jadi kita tidak punya pendapatan apapun. Nah, tetapi dengan adanya kita kerjasama dengan e-commerce gitu ya, ini ada salah satu logonya, lalu kerjasama dengan Telkom Indonesia gitu ya, terkait dengan aplikasi yang dulu saya harus keliling 8 hektar, sekarang tinggal buka MacBook saya, lalu saya cek di sana kegiatannya apa saja. Nah, improvement itulah yang perlu teman-teman dekatkan gitu ya. Teman-teman tidak perlu reason, beralasan ke saya bahwa Kang, saya tidak punya modal untuk membangun aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Kita saya rasa tinggal inovasi saja, kredibilitas teman-teman juga sudah katakanlah bisa dipertanggungjawabkan begitu. Saya rasa kalau bicara aplikasi kita bisa menggunakan pihak ketiga, dan itu yang saya lakukan. Saya kerjasama dengan Telkom Indonesia, saya kerjasama dengan kedai sayur, dengan foundernya saya dekat gitu. Jadi itu yang kita coba manfaatkan tentu dengan win-win solution gitu. Dan itu yang saya selalu dorong. Intinya adalah bagaimanapun caranya, bagaimanapun jalannya, teman-teman bicara masalah teknologi saat ini adalah hal yang wajib teman-teman dekatkan dengan usaha teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak, teman-teman semua maka akan banyak dirasakan oleh teman-teman saya, yaitu usahanya kolaps, bangkrut, dan lain sebagainya. Lalu juga teman-teman kita harus coba mulai create a multiple market, di mana kita harus bicara saat ini pemasaran tidak boleh satu pintu gitu ya. Kalau bahasa peribahasa dari pebisnis gitu ya, kalau kita jangan masukkan telur itu dalam satu keranjang gitu ya, karena kalau pecah satu akan pecah semua gitu ya. Maka dari itu kita harus taruh di banyak keranjang gitu
gitu. Nah, inilah yang saya rasakan di mana saya coba arahkan produk saya ke hotel, arahkan produk saya ke restoran, ke catering, retail, ekspor, bahkan saat ini sudah menggarap online user gitu ya, dengan akan menetapkan marketplace bukan e-commerce ya. Kalau e-commerce itu kita semacam tadi ya, kedai sayur, lalu sayur box dan lain sebagainya. Tapi kalau marketplace itu lebih pada ke yang teman-teman sudah banyak sering gunakan gitu ya. Ada di toko hijau, ada di toko orange, ada di toko ya itulah kira-kira gitu ya. Nah, intinya adalah tentu teman-teman kita harus arahkan ke semua market yang tentu masih pada koridor kita, modern market gitu ya. Konsepnya bukan di traditional market gitu ya. Dan produk-produk saya saat ini ada di banyak yang teman-teman lihat logo itu ada di logo itu teman-teman semua kita yang kita support. Selanjutnya jadi teman-teman semua ini yang tadi saya bicarakan terkait dengan proses gitu ya. Bagaimana teman-teman semua kita bicara circle ekonomi saat ini, alhamdulillah saya bangun gitu ya, bagaimana bidang yang saya geluti ini dalam satu putaran saya saat ini sudah melakukan berbagai entitas, baik dari perusahaan utama maupun anak perusahaan yang semuanya satu kesatuan saling memanfaatkan. Saya ingin coba jelaskan dalam circle ekonomi yang saya bangun, di mana ketika produk dari kebun, teman-teman semua bisa lihat ya, kebunnya itu, gambar kebun gitu ya. Nah, saya panen lalu saya support kepada modern market. Ada Horeca dan ada retail. Horeca itu hotel, restoran, catering. Kalau retail itu teman-teman sudah lihat logonya ya. Nah, kalau ke retail, teman-teman tidak semuanya produk itu akan diterima. Sudah pasti. Saya akan kasih pengalaman gitu ya. Jadi ketika 100 kilo teman-teman di order, tidak mungkin 100 kilonya akan diterima. Kecuali teman-teman di order 100 kilo, dikirim 200 kilo. Nah, itu untuk membackup. Nah, itu baru bisa diterima 100%. Tapi kalau 100% dikirim 100%, tidak mungkin itu akan diterima 100%. Karena dengan alasan kualitas lah dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tetapi teman-teman semua, tadi kan ada sisa. Karena dari 100 kilo itu tidak diserap 100 kilonya. Misalnya diserapnya 50 kilo. Artinya ada sisa kan 50 kilo gitu ya. Nah, inilah yang harus ada di dalam diri milenial. Di mana kita, cirinya milenial, itu harus inovatif, adaptif, kreatif, dan informatif. 4 hal ini yang teman-teman sebetulnya sudah ada dalam diri teman-teman. Tinggal digali, teman-teman milenial ini muncul nggak semuanya. Kalau tidak muncul, berarti teman-teman harus lebih serius lagi. Karena kalau misalnya teman-teman, tapi kan tetap tidak muncul. Bukan tetap tidak muncul, karena lazy saja, malas saja gitu ya. Karena kita terlampau nyaman dengan keadaan sekarang dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, bicara inovasi, kita harus berinovasi dari masalah-masalah yang ada. Bagaimana Kang Sandi berinovasi dari masalah yang ada? Tadi itu. Jadi ketika saya ada reject gitu ya, 50%, oh iya. Saya punya toko tani milenial yang saat ini saya kembangkan. Jadi reject itu saya larikan ke toko tani milenial kita yang ada di Depok dan ada di Bogor. Teman-teman main di 2 kota itu, insya Allah ada toko kita gitu ya. Ternyata di sana juga di reject karena konsumen tidak tertarik dengan produk kita. Maka kita masukkan ke dalam olahan yang ada di Mitra Kuliner Parahyangan. Di sanalah kita olah produk yang tadinya sudah hampir mau waste, kita olah untuk menjadi katakanlah sambal, lalu juga aneka-aneka olahan yang lainnya yang basis raw materialnya dari produk pertanian. Ternyata masih ada waste yang sudah betul-betul tidak bisa digunakan, barulah kita masukkan dalam kompos dan kita larikan lagi ke kebun. Jadi putaran inilah yang alhamdulillah teman-teman semua kita jalankan hari ini berkat sekali lagi doa, dorongan, bimbingan dari teman-teman semua. Selanjutnya ini adalah mungkin secara realita di lapangan, teman-teman semua bisa lihat ya, tani milenial itu Kang Sandi seperti apa sih yang Kang Sandi tadi sebutkan gitu ya. Jadi tani milenial Depok ini gambarnya, teman-teman akan lihat sama persis gitu ya perkembangan di sana. Jadi di Jalan Mukhtar teman-teman sudah bisa berbelanja ya, kebutuhan dari dapur para mama lah, kira-kira gitulah. Petani milenial juga mama ya yang perempuannya gitu ya. Lalu ini yang di Bogor teman-teman semua, secara gambaran memang jauh lebih banyak buah-buahan. Saya serap petani-petani dari Banyuwangi dan dari daerah-daerah lainnya gitu. Dan ini ada sayuran, buah-buahan, rempah dan sebagainya. Ini di daerah Katulampa, teman-teman semua. Selanjutnya ini adalah yang tadi saya jelaskan, Mitra Kuliner Parahyangan adalah
industri kecil lah ya, kalau saya belum besar juga. Jadi ini mengolah produk-produk dari toko tadi yang sudah hampir mau waste kita manfaatkan. Jadi saya coba inovasi dari masalah-masalah yang ada gitu ya. Masalah-masalah yang hampir ada itu saya selalu bicara kepada teman-teman gitu ya, staf-staf di lapangan, bahwa kita tidak boleh berada dalam zona nyaman. Tapi kita harus terus menggali potensi-potensi yang ada agar lebih bernilai dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya adalah kita akan bicara bagaimana selain dari pertanian, dari hulu hingga hilir, kita juga pengembangan lintas sektor. Teman-teman, kita mengembangkan agrowisata, di mana wisata berbasis pelatihan ini yang kita bangun, gitu ya teman-teman. Ini juga muncul dari masalah yang ada. Nah, sekali lagi masalah-masalah itu, kalau anak-anak muda, anak-anak milenial, nggak usah lah kita menggerutu, menuntut pemerintah gitu ya, lalu juga menuntut pendidikan yang kurang dan lain sebagainya. Kita saja yang saya rasa kita harus jauh lebih berpikir lebih dalam lagi supaya lebih bermanfaat begitu. Kalau saya berpikir ketika masalah yang ada, saya coba kerjakan dulu. Gitu ya, begitu itu sulit untuk dilakukan gitu, kita coba bangun komunitas gitu supaya saling membantu dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini juga dari masalah yang ada ketika kita panen tidak terserap begitu, maka kita buka agrowisata, mereka bisa panen bersama, mereka bisa mempelajari bisnis yang kita bangun dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini yang kita lakukan gitu ya. Jadi sekali lagi, daripada mengutuk suatu kegelapan, lebih baik kita menyalakan sejenak api lilin dan menerangi semuanya. Nah, ini yang saya coba bangun. Ini juga bentuk perhatian digitalisasi petani desa, teman-teman semua, bentuk perhatian kita terhadap ada ketika kita bicara smart digital, smart village dan lain sebagainya, ternyata ada loh di satu wilayah yang itu akses sinyalnya sulit. Ada loh di satu wilayah yang itu misalnya petaninya sulit untuk membayar internet karena mahal. Gitu. Dan inilah coba kita, alhamdulillah qadarullah, saya dikenalkan dengan pihak ketiga, kenal dengan jaring desa, lalu kita bangun. Ya, beliau sudah memiliki perizinan dari APJI dan ISP-nya, Internet Service Provider-nya gitu ya, dari Kemenkominfo, dan kita coba bangun digitalisasi, kita bangun backbone-nya, dan para petani bisa merasakan ketika menikmati jaring desa ini dengan harga yang setengahnya dari yang ada di kita, yang apalagi kalau teman-teman mengetahui 385.000 per bulan, nah mereka bisa menikmati setengahnya. Kang, saya tidak mampu, ada yang hariannya dalam spot tertentu mereka cukup bayar Rp4.000, lalu mereka menikmati di spot tertentu 24 jam unlimited kalau mereka mau gitu ya, di spot itu gitu ya. Nah, itu yang kita coba berikan perhatian-perhatian kepada petani-petani yang saat ini mungkin mereka kesulitan jaringan dan sebagainya. Bagaimana mereka ingin tahu internet kalau mereka tidak memiliki fasilitasnya. Oke, jadi teman-teman semua, kalau saya selalu membicarakan model bisnis akan tercipta dari peluang dan permasalahan yang ada. Jadi teman-teman semua, ketika ada masalah ada dan hadir di diri teman-teman semua, percayalah bahwa itu satu ujian yang ketika teman-teman bisa melampauinya, teman-teman bisa melewatinya, maka insya Allah yang pertama adalah saya sudah rasakan betul bahwa derajat kita dinaikkan. Yang kedua, tentu selain dari derajat teman-teman dinaikkan, yang kedua adalah teman-teman akan semakin dewasa, teman-teman akan semakin berkembang gitu ya, dan melahirkan inovasi-inovasi dari masalah yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman semua. Lebih kurangnya mohon maaf apabila teman-teman hadir ke Cianjur, tentu dengan senang hati. Teman-teman bisa cek di dalam Google Maps, ada Mitra Tani Parahyangan, ada 2 lokasi, satu di production office yaitu di kebun langsung, yang kedua itu di holding office yaitu di kantor kita, dan tentu teman-teman kalau ke toko-toko kita juga tadi ada di Bogor, ada di Depok, saat ini industri olahannya ada di Semplak Bogor, teman-teman bisa berkunjung juga, tentu dengan janjian nanti di dalam office, di dalam Zoom ini ada Mas Aang, di-share saja nomor Mas Aang, boleh teman-teman kontak dengan Mas Aang, teman-teman boleh, nah ini juga ada ya kontaknya, teman-teman boleh kalau mau, Kang saya ingin magang, kita juga sangat terbuka. Ilmu kita tidak ingin di-keep sendirian, tapi kita ingin berbagi kepada teman-teman semua. Semoga sekali lagi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman untuk coba menggarap sesuatu yang ada dengan sentuhan teman-teman yang insya Allah saya percaya betul bahwa teman-teman adalah bagian dari yang saat ini diberikan ruang besar gitu ya. Sebagai penutup, tentu teman-teman semua, bisnis pertanian tidak akan ada pernah matinya. Akan mati manakala manusia mengalami kepunahan. Teman-teman, kita sudah
jelas bahwa bisnis di sektor pertanian adalah bisnis yang bonafit. Bisnis sektor pertanian adalah bisnis yang saat ini satu-satunya sektor bertahan di tengah pandemi, di mana seluruh sektor saat ini terhempas dengan PDB yang minus, tapi hanya sektor pertanian yang saat ini bertumbuh, hanya sektor pertanian yang saat ini bertahan dalam PDB yang tidak minus di dalam kondisi apapun. Kenapa? Karena teman-teman semua, 273 juta jiwa saat ini bergantung pada bahan makanan pokok yang teman-teman barangkali kalau bicara mobil, hari ini kita bisa tunda belinya. Motor hari ini kita bisa tunda belinya. Tapi kalau urusan perut, teman-teman semua tidak bisa ditunda. Karena kalau misalnya teman-teman menunda, maka krisis akan terjadi. Baik itu krisis apapun, gitu ya teman-teman. Orang bayangkan kalau tidak makan, kekurangan dan lain sebagainya. Jadi pangan itu adalah hal yang paling utama. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Saya mengajak yuk kita berkolaborasi. Saya mengajak yuk kita bersinergi untuk membangun dan memberikan senyum kepada Ibu Pertiwi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Terima kasih. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Itu keren. Bagaimana kita sebagai generasi muda sekarang untuk tetap berkarya di segala bidang industri, tidak terkecuali juga industri pertanian yang saat ini menjadi ujung tombak ya bagi pembangunan ekonomi kembali di Indonesia. Meskipun di tengah kondisi pandemi, industri pertanian terus memberikan sumbangsi yang cukup besar kepada negara kita. Dan disinilah peran kita sebagai para petani milenial untuk terus bergerak, berkarya, dan juga berdaya di industri pertanian. Oke, apakah sudah ada pertanyaan yang bisa kami bacakan? Silakan seluruh peserta, seluruh pengunjung Expo maupun mungkin dari keluarga besar Politani Pangkep juga boleh ya mengajukan pertanyaan. Kami tunggu beberapa saat. Jika tidak ada, berarti sudah cukup. Karena penjelasan yang disampaikan oleh Kang Sandi barusan juga begitu luar biasa ya. Sangat komplit, memberikan pencerahan dan insight baru untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi entrepreneur di Politani Pangkep yang saat ini pastinya lagi berjuang juga nih untuk terus memantapkan produk-produknya di bidang industri pertanian. Kita baca dulu dari kolom komentar. Ya, kami bantu bacakan. Ini boleh kita lihat sama-sama juga ya. Mohon izin Kang Sandi dan juga teman-teman semua. Ada dari Aswan 32. Iya. Iya, kami bantu bacakan juga. Silahkan dilihat di kolom komentar. Ya, ini kita baca yang pertama dulu ya. Dari Mayrota nih Kang Sandi, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Selviana dari kelompok produk Mayrota ingin bertanya. Bagaimana kita menentukan suatu peluang usaha di daerah kita? Apakah ada kriteria tertentu? Karena kan seperti yang diketahui bahwa sekarang sangat banyak pesaing dan ini terputus ya.
Dan kadang juga mungkin butuh strategi khusus nih mungkin Kang Sandi. Lanjutan dari pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya adalah, ini dari Idul. Halo Kang Sandi, saya ingin bertanya apakah yang harus pertama dicari? Apakah kerjasama dengan retail ataukah membangun produksi terlebih dahulu? Jadi retail atau membangun produksi terlebih dahulu. Pertanyaan terakhir dari Pacalang, produk Pacalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Shirley Novita Sari dari Prodi Agroindustri Perwakilan dari produk Pacalang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Kang Sandi memanajemenkan waktu untuk tetap memaksimalkan usaha yang Kang Sandi jalani sekarang. Jadi manajemen waktu nih Kang Sandi. 3 penanya sudah cukup kami rasa. Kami persilakan kepada Kang Sandi untuk langsung menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih banyak Mbak Moderator ya. Saya coba jawab satu persatu dan semoga sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan ya. Jadi kita diskusi saja. Kalau ada yang kira-kira belum pas, teman-teman boleh interupsi. Jadi yang pertama dari Mbak Nur Selviana ya, terkait dengan peluang gitu ya. Kriteria-kriteria tertentu yang bisa menembus pasar barangkali, apalagi dan pesaing-pesaing yang sudah ada. Jadi yang pertama adalah tentu kita harus pastikan dari produk yang kita miliki, kriterianya adalah pertama kita harus memenuhi dari sisi kualitas, kuantitas, dan bicara kualitas teman-teman semua, harus kita pahami bahwa seluruh segmen pasar itu melakukan permintaan berbeda-beda dibandingkan yang kita misalnya kirim ke traditional market, ya itu ya sudah deh kita kirim bulky semuanya gitu ya, abres kalau bahasa Sunda gitu ya. Tapi kalau bicara di modern market teman-teman semua itu maka akan berbeda antara permintaan yang A, perpindahan klien yang B, permintaan klien yang C, yang D. Nah ini yang perlu teman-teman harus pahami dulu gitu ya. Hingga akhirnya kalau teman-teman tidak bisa pelajari, jadi mengatakan bahwa modern market ini ribet deh menikah pasar traditional market. Bukan ribet, karena kita belum siap saja. Kalau kita sudah siap, saya rasa kita akan mampu untuk menangani itu gitu ya. Itu dari sisi kualitas. Misalnya ada burkoli di hotel A ingin ruas batangnya 3 ruas jari. Di hotel B batangnya 4 ruas jari. Di hotel C misalnya batangnya itu 5 ruas jari dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman semua itu kualitas. Lalu kuantitas. Kuantitas juga perlu teman-teman proyeksikan, makanya tadi ada kalimat saya bagaimana untuk memberikan kapasitas produksi supaya mereka juga memberir bahwa iya kapasitasnya Kang Sandi ini tidak bisa dikirim, misalnya kita minta 100 ton nggak bisa karena kapasitas produksi kita memang hanya 1 ton, misalnya gitulah kira-kira gitu ya, karena ini berkaitan dengan komitmen kita. Kalau Mbak Silvi tadi misalnya bicara sudah deal dengan hotel tertentu, tidak bisa tuh kita hari ini kirim besok off dulu ya karena kita belum ada. Nah itu kan tidak bisa gitu. Oh ya kurang ya kuantitasnya, kita baru bisa ngirim 5 kilo sedangkan mereka butuhnya 6 kilo karena itu sudah dikomposisikan untuk masak tertentu gitu ya. Nah itu tidak bisa untuk kuantitas. Dan yang terakhir adalah kontinuitas, keberlanjutan gitu ya. Tidak bisa tadi sekali lagi Mbak Selviana gitu ya, itu bicara hari ini jalan, minggu depan berakhir karena panennya sudah habis, tidak bisa. Maka dari itu harus atur betul pola tanamnya, atur betul rotasi tanamnya, gitu ya. Supaya apa? Supaya itu berkelanjutan dalam bisnis yang kita bangun, gitu ya. Hari ini saya tidak pernah libur sampai hampir di malam minggu pun kirim sayuran, di minggu pun kita tetap jalan, gitu ya. Kecuali libur tentulah di hari-hari besar seperti kita Idul Fitri, Idul Adha untuk menghormati ya tentu hari-hari besar kita gitu ya. Nah, jadi itu kriteria yang tentu Mbak Selviana harus pegang gitu ya. Dan bicara masalah pesaing yang ada gitu ya, yakinlah ketika rantai pasar tadi dipegang gitu ya oleh Mbak Selviana dan teman-teman semua di sana gitu ya. Maka kalau bicara pesaing, bicara kompetitor gitu ya, itu akan bisa dikendalikan gitu ya. Supply chain-nya teman-teman pegang,
Yang kedua, sistem manajemennya teman-teman atur sedemikian rupa gitu ya, dengan ala milenial yang tadi sistemnya gitu ya. Mereka kan kalau jualan hanya jualan saja maybe. Tapi kalau saya bagaimana menerapkan bauran pemasaran. Nah, ini penting. Maka dari itu saya senang sekali teman-teman gitu ketika Mas Aang selalu ini audiensnya adalah mahasiswa-mahasiswa, audiensnya adalah siswa-siswi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada prinsip usaha yang saya bangun gitu ya. Prinsip usaha itu apa, Kang Sandi? Satu prinsip yang kita pegang yaitu bisnis. BISNIS gitu ya. Saya tidak akan jelaskan ke 6-6-nya, hanya satu. B paling atas adalah berbasis ilmu. Gitu ya, saya selalu mendorong kepada teman-teman kalau misalnya setiap bisnis yang teman-teman lakukan harus ditemani dengan ilmu yang teman-teman saat ini pegang gitu ya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cakrawala dunia, karena ilmu itu adalah sesuatu yang bisa menghadirkan solusi alternatif atau emergensi alternatif yang teman-teman saat ini sedang hadapi. Keliru kalau anak milenial berbicara Kang tidak perlu berpendidikan, karena mohon maaf almarhum Bob Sadino saja misalnya itu bisa sukses tapi dia tidak kuliah gitu ya. Mark Zuckerberg dia kuliah di S1 Harvard di DO tapi dia mampu di DO tapi mampu membangun kerajaan bisnis di media sosialnya. Nah, itu keliru, tidak applicable teman-teman semua gitu ya. Jadi saya merasakan betul antara teori dengan empiris ketika digabungkan maka akselerasi terjadi. Maka berbasis ilmu adalah satu hal yang teman-teman harus pegang. Hari ini di Politeknik Pertanian di Pangkep teman-teman sedang berkuliah, maka berkuliahlah dengan serius. Maka belajarlah dengan serius. Teman-teman hari ini bertanya kepada Kang Sandi bagaimana modal utama Kang Sandi saya ingin berwirausaha, ya belajarlah yang maksimal gitu ya, karena itu menjadi dorongan. Dan teman-teman yakinlah ketika ilmu teman-teman pelajari gitu ya dari guru-guru teman-teman semua dan teman-teman bermanfaat nantinya gitu ya, maka teman-teman akan mudah ketika bicara dengan yang lainnya. Jadi itu hal-hal yang perlu teman-teman pegang gitu ya. Bicara pesaing sekali lagi kompetitor dan lain sebagainya, saya rasa itu bisa ditangani teman-teman semua selama mengandalkan kearifan lokal. Tidak boleh kita mengandalkan pengalaman saja, tapi kita harus dampingi gitu ya dengan ilmu-ilmu yang tentu teman-teman saat ini sedang dipegang, saat ini sedang digarap oleh teman-teman semua gitu ya. Yang kedua adalah dari Mas Idul ya, terkait dengan kerjasama retail, membangun produksi terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama dicari retail dulu atau membangun produksi dulu. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi ada penjual yang berorientasi pasar, ada penjual yang berorientasi produk gitu ya. Nah, ini ada di mana Mas Idul nih posisinya gitu ya. Kalau misalnya penjual yang berorientasi pasar tadi itu dicari marketnya dulu gitu ya, retailnya dulu, baru produknya. Yang menjadi resiko besar adalah ketika Mas Idul tidak mampu memenuhi produknya, maka secara brand gitu ya, Mas Idul sendiri, lalu juga secara nama baik Mas Idul di mata pasar tersebut akan jelek. Kalau misalnya pasar dulu dicari lalu produknya belum siap. Oh, jadi apa dong yang kita omongin kemarin diskusikan? Nah, itu kan bisa saja terjadi. Tapi kalau produk dulu, lalu pasarnya yang baru digarap, maka ini juga menjadi sesuatu yang perlu dipertimbangkan kalau teman-teman berkebun langsung. Kecuali menjadi seorang agregator, yaitu di tengahnya tentu yang memberikan nilai tambah dengan menciptakan keadilan ekonomi. Yang dibicarakan keadilan ekonomi adalah ketika harga dari sana sawinya 8.000, di petani tingkatnya 3.000, bayarlah mereka 5.000, kasih marginnya gitu. Nah, ini teman-teman harus lakukan gitu ya. Pentingnya ada agregator yang positif, pentingnya ada penengah ya tadi lah ya, kalau bahasa tengkulak yang baik lah gitu ya. Dan itu yang teman-teman bisa lakukan Mas Idul gitu ya. Jadi Mas Idul bisa memilih di mana gitu ya. Dua-duanya memiliki resiko yang besar, tetapi yakinlah ketika itu dijalankan teman-teman, bagaimana teman-teman tahu ada lubang di depan kalau teman-teman tidak melangkah. Bagaimana teman-teman tahu kalau seorang pengusaha itu akan gagal kalau teman-teman tidak mencoba. Itu prinsip yang sederhana, logika yang sederhana teman-teman. Jadi yakinlah itu dobrak dulu itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara pasar dulu Kang Sandi atau produk dulu, gitu ya. Dua-duanya memiliki resiko yang tentu satu kesatuan bisa dipilih, gitu ya.
Yang intinya adalah teman-teman hari ini ada 2.213 duta petani milenial. Kalau tadi saya mendengar Sulawesi Selatan itu ada 102 di sana, gitu teman-teman bisa belajar ke mereka, gitu ya. Ada core wheel-nya, ada smart farming juga. Saya kemarin hampir 2 minggu ya di Sulawesi Selatan, saya ke Sopeng, saya ke Goa, ada 24 unit smart farming ya ada di 2 kabupaten tersebut, dan itu canggih. Kita bisa mengangkat otomatis by remote, itu belajar ke sana, gitu ya. Nah, juga belajar ke duta petani milenial yang mereka sudah punya pasar dan sebagainya. Dan juga saya putar di sana, gitu ya. Ada ke Parepare, ke Sidrap, Enrekang, Toraja, Palu, wah banyak. Itu seru sekali, gitu ya. Dan teman-teman potensi semua itu kalau teman-teman bisa garap, gitu ya. Nah, itu jadi bicara 2 hal tadi pilihannya, Mas Idul sama-sama memiliki resiko, tetapi yakinlah teman-teman saat ini sudah punya banyak mentor, punya banyak fasilitator, silahkan, gitu ya. Teman-teman tinggal mau saja sebetulnya, Kang, boleh nggak minta kontak itu? Saya silahkan, nanti saya bagi. Kang, boleh nggak saya belajar nih? Silahkan, kalau ada jaringan di kita. Jadi kita sangat terbuka sekali, gitu ya. Dan yang terakhir, terkait dengan Mbak Sherly dari Pacalang ya, produk Pacalang atau Pacalang ya, terkait dengan bagaimana manajemen waktu, gitu ya. Yang saat ini bisnis iya, Kang Sandi, membantu Kementerian Pertanian iya, lalu juga organisasi NGO juga. Saya sih sebenarnya lebih banyak saat ini selain dari bisnis ya, kita di Kementerian Pertanian lah, gitu ya. Terkait dengan membagi waktu, teman-teman semua kita sama ya. Saya tidak 28 jam, teman-teman, Mbak Sherly 24 jam, saya 28 jam, enggak juga, gitu. Kita sama 24 jam, gitu. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu, gitu ya. Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang teman-teman jalani, gitu ya. Kalau saya dulu alhamdulillah Mbak Sherly dan teman-teman, saya qadarullah dulu sempat diamanahkan menjadi anggota dari himpunan profesi, lalu bermimpi ingin menjadi orang yang berpengaruh dalam 100 mimpi, gitu ya. Saya tulis di sana, gitu ya, dan alhamdulillah qadarullah diberikan kesempatan menjadi PLT dari Himpro, masuk ke ketua umumnya di Himpro. Jadi belajar organisasi dari mulai kuliah, gitu ya. Teman-teman memiliki 2 hal yang teman-teman di dalam dunia perkuliahan, hak dan kewajiban, gitu ya. Kewajiban teman-teman adalah bagaimana teman-teman belajar dengan baik, belajar dengan maksimal, dan teman-teman berkuliah dikirimkan oleh orang tua dengan semaksimal mungkin, gitu ya. Tetapi teman-teman jangan lupa, teman-teman punya hak di sana. Hak itu adalah sesuatu yang bisa diambil atau tidak. Yaitu apa? Teman-teman belajar soft skill. Bicara hard skill, saya rasa teman-teman semua juga bisa ya. Dari Google saat ini sangat terbuka, tapi bicara soft skill sangat penting sekali. Oleh karena itu kita harus belajar bagaimana beretika yang baik. Kita harus belajar bagaimana beradab terhadap orang yang lebih tua, orang yang dituakan, dan lain sebagainya, gitu ya. Yang tentu itu jarang orang dapatkan, apalagi milenial sekarang ya. Mohon maaf saya sesama milenial, tapi kadang selalu menganggap wah ini karena generasi gadget ya, jadi komunikasi dengan terhadap yang lebih tua kurang dan lain sebagainya. Nah, ini belajarnya di dunia perkuliahan di soft skill-nya, gitu ya. Bagaimana berkomunikasi, mengorganisasikan dan sebagainya. Saya tidur itu 3 jam, gitu ya. Kadang-kadang, gitu ya, kalau misalnya lagi ya padat-padat sekali, kadang bisa kurang dari itu. Bahkan kalau ini ya mungkin 4 jam, 5 jam bisa lah. Tapi kalau misalnya lagi ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, wah kurang sekali. Bisa pulang pergi ke Jakarta, gitu ya. Bisa hari ini di Sulawesi, besoknya kita berangkat lagi ke daerah yang lain. Itu pada dasarnya adalah tanggung jawab. Ingatlah bahwa tanggung jawab itu akan dipertanggungjawabkan juga, gitu ya, di yaumul akhir nanti. Jadi teman-teman ketika saat ini memegang tanggung jawab di dunia perkuliahan, menjadi diutus menjadi katakanlah di organisasi profesi dan lain sebagainya, itu maksimalkan dengan baik, gitu ya. Karena dari sanalah saya belajar bagaimana manajemen waktu, Mbak Sherly, gitu ya. Bagaimana di sana mengoptimalkan tanggung jawab yang ada hingga alhamdulillah terbawa di dunia kerja saat ini, gitu ya, dengan memimpin 60 staf di lapangan. Lalu juga selain itu ada 2.213 duta petani, mereka yang sukses, jauh lebih sukses dibanding Sandi, teman-teman semua, gitu ya. Tetapi tetaplah kita harus rendah hati, teman-teman, pandai jaga diri. Kita yang paling penting anak milenial adalah harus tahu tata krama terhadap yang lebih tua di era saat ini. Jadi begitu Mbak Sherly ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Semoga Allah kabulkan apa yang teman-teman inginkan, dan tentu saya selalu mendorong bahwa
apa yang teman-teman cita-citakan insya Allah terkabul manakala gitu ya yang teman-teman hari ini kerjakan maksimal mungkin. Yakinlah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Ridha Allah bersama kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman peserta dari rangkaian acara Virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021 dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang menjadi peserta maupun pengunjung dari Virtual Expo kita kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kang Sandi Oktasusila selaku Ketua Umum Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Semoga dengan pemaparan materi yang baru saja kita saksikan bersama dapat melahirkan petani-petani milenial yang akan turut memberikan sumbangsi terhadap perkembangan dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan baiklah untuk seluruh pengunjung dan juga para peserta Virtual Expo Kewirausahaan Politani Pangkep 2021, inilah akhir dari perjumpaan kita. Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan juga partisipasi Anda. Semoga acara ini memberikan banyak sekali dampak positif dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Politani Pangkep 2021 yang ikut bersama kita dalam rangkaian acara ini. Terus berkarya, berinovasi, dan juga pastinya terus memanfaatkan digitalisasi saat ini supaya dapat menjadi entrepreneur yang dapat membanggakan pastinya kampus kita semua, Politani Pangkep, dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Saya Indri Wijaya dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Sekali lagi, jaya terus untuk seluruh entrepreneur di Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.